Kita baca berita nih dari detik.com. BNI laporkan modus penipuan berkedok kenaikan biaya transfer ke polisi. Jadi modusnya adalah kenaikan biaya transfer. Ini sebenarnya modus sudah lama. Saya sudah bahas setahun yang lalu ya, bahkan pertengahan tahun kemarin, tahun 2022 ini udah banyak yang ketipu ya. Modusnya tiba-tiba ada WA kan gitu kan ya, ada WhatsApp ke kita, terus ada seolah-olah surat resmi gitu bahwa ada kenaikan biaya transfer gitu. Kemudian jika kita tidak setuju, kita disuruh klik link tautan. Kemudian di link itu kita disuruh ngisi data macam-macam ya, termasuk data-data kredensial kita, data pribadi, misalnya nomor ATM, terus kemudian nomor CVV, masa berlaku ATM, kemudian PIN ATM, kemudian ada OTP masuk, suruh masukkan ke website palsu itu. Ini modusnya udah lama sih, tapi nggak apa-apa. Ini BNI melaporkan ke kepolisian, paling tidak kan meskipun telat ya, hampir setahun sih telatnya ya, tapi paling tidak ini ada tindakan yang bagus karena melaporkan kejahatan ke kepolisian. Oke. PT Bank Negara Indonesia melaporkan dugaan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik ke Polda Metro Jaya terkait modus penipuan mengatasnamakan BNI. Modus penipuan tersebut berkedok kenaikan biaya transfer antar bank yang disebar melalui pesan elektronik, email, dan media sosial. Ini udah lama sih, tapi baru dilaporkan. Semoga kedepannya lebih sigap lagi. Begitu ada kejadian langsung dilaporkan. Ya, channel Atrivi ini bahas penipuan-penipuan setiap hari, dan modus penipuan salah transfer ini udah setahun yang lalu ini maraknya, tapi sekarang akhirnya baru dilaporkan ya oleh BNI ya. Pelaporan ini adalah bukti komitmen BNI dalam menjaga kepercayaan dan keamanan nasabah serta untuk mencegah kasus serupa terulang kembali di masa mendatang. Nah, jadi meskipun telat ya, kalau menurut saya telat ini lapornya, tapi paling enggak dengan laporan ini paling enggak ada pencegahan kasus serupa di masa yang akan datang. Oke. BNI berkomitmen untuk menangani permasalahan ini dengan serius dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengungkap siapa pelaku di balik modus penipuan terkait informasi palsu tersebut. Ya kalau menurut saya sih sindikatnya ini banyak ya, itu kan gampang sekali, tinggal sebar WA, kemudian orang yang kaget karena takut ada biaya layanan akan klik link tersebut, kemudian mengisi data-data di website palsu itu, kadang mengatasnamakan BNI, kadang BRI, kadang BCA, jadi bukan BNI aja. Jadi seolah-olah memang ada kenaikan biaya transfer, padahal itu jebakan agar kamu masukin data-data kredensialmu, data-data rahasiamu ke website palsu tersebut. Nomor PIN, nomor ATM, kemudian OTP yang masuk ke handphone kita itu diminta. Jadi ini modusnya seperti ini, tapi ini udah lama ya. Tapi sepertinya masih saja terus sampai sekarang ini mereka tetap menyebar. Buktinya beberapa hari yang lalu tuh saya masih dapat juga WA seperti itu, biar kenaikan tarif kan seperti itu. Tetap hati-hati ya teman-teman, meskipun ini modus lama tapi rasanya masih jalan terus sampai sekarang ya. Oke, kita lanjut. Kami harap pihak berwenang dapat mengungkap dengan cepat pelaku di balik kasus ini agar keamanan dan kepercayaan dalam sistem perbankan tetap terjaga. Nah ya, harusnya sistem perbankannya yang dibikin lebih canggih lagi ya. Tapi ya gitu, rata-rata penipuan di Indonesia ini korbannya itu kan karena social engineering. Jadi social engineering ini mungkin sistemnya udah canggih, tapi karena kelemahan karena keterlenaan ya kita ya pengguna ini akhirnya bisa bobol. Misalnya sudah dibilang nomor ATM, kemudian CVV, kemudian PIN ATM, kemudian kode OTP yang masuk ke handphone itu bersifat rahasia, tapi tetap aja masih ada orang-orang yang ngasih informasi itu ke orang lain gitu. Ujung-ujungnya apa? Rekeningnya bisa dibobol kan seperti itu. Oke, tetap waspada ya teman-teman. Ternyata modus penipuan penambahan biaya layanan perbankan ini masih marak sampai saat ini. Ini udah setahun lebih sih, tapi ternyata masih marak. Tetap semangat dan selalu berhati-hati.